Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 21 sampai dengan ayat 31. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitulah peristiwa penghuni gua itu kami jadikan rahasia umum supaya mereka tahu bahwa janji Allah untuk menghidupkan yang mati adalah benar. Begitu pula tentang hari kiamat, tidak boleh tidak pasti terjadi. Kami perlihatkan kebangkitan, lalu sebagian dari mereka mengatakan, dirikanlah sebuah bangunan di pintu gua itu sebagai peringatan. Tuhan lebih mengetahui keadaan mereka. Sedangkan golongan yang berpengaruh mengatakan pula, sesungguhnya kami akan mendirikan masjid di tempat itu. Catatan: mengenai kebangkitan, maksudnya mereka berbeda dalam soal kebangkitan, apakah dengan tubuh dan roh atau dengan roh saja. Allah dalam menampilkan kisah ini sekaligus telah menerangkan bahwa kebangkitan itu dengan tubuh dan roh, sebagaimana halnya dengan penghuni gua. Yang kedua, Tuhan lebih mengetahui keadaan mereka. Kalimat yang terletak antara dua tanda kurung adalah kalimat sisipan yang berfungsi sebagai bantahan terhadap sikap orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlagak tahu segala-galanya tentang keadaan penghuni gua itu. Yang ketiga, membina masjid di atas kuburan dilarang dalam Islam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani disebabkan mereka membina rumah-rumah peribadatan di atas kuburan para nabinya. Mereka akan mengatakan bahwa penghuni gua itu 3 orang, yang keempat anjingnya. Yang lain mengatakan 5 orang, yang keenam anjingnya. Terkaan sembarangan saja mengenai hal yang gaib, dan ada pula yang mengatakan 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Katakanlah, Tuhankulah yang lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Hanya sebagian kecil saja yang mengetahui jumlah mereka yang sebenarnya. Karena itu, janganlah engkau memperdebatkan soal ini, kecuali berkisar pada hal-hal yang sudah nyata, mudah dan enteng saja. Jangan pula engkau meminta pendapat kepada salah seorang pun di antara ahli kitab itu mengenai persoalan penghuni gua ini. Catatan: mereka maksudnya kaum ahli kitab di zaman Nabi Muhammad yang berlagak tahu segalanya tentang hal ikhwal penghuni gua. Yang kedua, pendapat ini mendekati kebenaran sebab 2 pendapat sebelumnya sudah dinyatakan terkaan sembarangan. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan tentang sesuatu hal, aku mampu mengerjakan itu besok, kecuali dengan menyebutkan insya Allah, tepatnya jika dikehendaki Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika engkau lupa, dan katakanlah, semoga Tuhan memberi aku petunjuk untuk menemukan jalan yang lebih mendekati kebenaran kisah ini. Catatan: dan ingatlah kepada Tuhanmu jika engkau lupa. Menurut riwayat bahwa ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi tentang soal roh, kisah penghuni gua ini dan kisah Zulkarnain. Oleh beliau dijanjikan, datanglah besok akan kuceritakan. Kiranya wahyu terlambat turun sampai 15 hari kemudian baru Nabi yang memberikan jawaban.
ayat 23-24 ini memberikan pelajaran kepada Nabi dan umatnya agar dalam memberikan janji itu hendaknya disertai ucapan insya Allah. Sebenarnya mereka tinggal dalam gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Catatan, menurut hitungan kaum tahun Masehi 300 tahun, menurut hitungan tahun Komariah 309 tahun. Ini suatu mukjizat untuk Nabi yang tidak pernah belajar ilmu falak, tapi pandai menghitung tahun berdasarkan teori ilmu falak berkat ajaran wahyu ilahi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui tentang berapa lamanya mereka itu tinggal di dalam gua. Kepunyaan Dialah yang tersembunyi di balik langit dan bumi. Alangkah maha tajam penglihatan dan pendengaran Allah. Tak ada seorang pun pelindung bagi mereka kecuali Dia, dan tiadalah Dia bersekutu dengan siapapun dalam memberikan keputusan. Sunnatullah dalam bidang dakwah. Dan bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Siapapun tidak dapat mengubah kalimat-kalimat firman-Nya, dan engkau tidak akan mendapat tempat berlindung selain daripadanya. Tahanlah dirimu dengan sabar bersama-sama dengan mereka yang memuja Tuhannya pagi dan petang demi mengharapkan keridhoannya. Janganlah engkau lepaskan mereka dari pandanganmu semata-mata karena silau melihat kemewahan hidup, dan janganlah engkau turutkan pula orang yang hatinya telah kami alpakan dari mengingat kami, yakni orang yang hanya menuruti hawa nafsunya saja. Keadaan orang begitulah adalah sebuah keterlaluan. Kaum bangsawan Quraisy enggan duduk bersama dengan fakir miskin pada majlis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang mau beriman, berimanlah, dan barang siapa yang ingin tetap kafir, kafirlah. Sesungguhnya kami telah sediakan api neraka bagi orang-orang yang durhaka dengan gejolaknya yang menyungkup mereka. Jika mereka minta minum, diberi minuman dengan air bagai hancuran logam yang menghanguskan kulit muka. Itulah minuman yang paling buruk, itu pula lah tempat tinggal yang paling seram. Catatan, dengan gejolaknya yang menyungkup, maksudnya siksaan yang datangnya dari segenap penjuru. Sungguh terhadap mereka yang beriman dan berbuat kebajikan, maka kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan cara yang lebih baik. Mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan surga Aden yang tetap mengalir sungai-sungai di bawah pohon-pohonnya. Di sana mereka akan diberi hiasan gelang dari emas, berpakaian baju hijau dari sutra dewangga dan sutra yang bersulam benang emas, bersandar santai di atas sofa yang indah. Itulah suatu pahala yang amat menyenangkan, suatu tempat tinggal yang sangat indah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 21 sampai dengan ayat 31. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.